yang kami tolak tentang outsourcing atau istilah di sini alih daya. Outsourcing alih daya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 64, pasal 65, pasal 66, Undang-Undang 13 itu dihapus semua. Prinsipnya alih daya boleh. Ya, prinsipnya. Undang-Undang Cipta Kerja ya. Alih daya itu boleh. Dihapus semua tuh yang Undang-Undang Nomor 13 2003. Nah, di dalam Perpu nggak ada bedanya. Cuma ada sedikit ruang untuk dialog. Jadi dalam Perpu bahasanya begini. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP. Jadi Perpu tentang pasal alih daya atau outsourcing tetap boleh, berarti kesimpulannya. Cuma nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagian dari alih daya yang boleh itu apa? Loh, nggak ada pembatasan. Di Undang-Undang Cipta Kerja nggak dibatasi sama sekali outsourcing. Membolehkan perbudakan modern. Di Perpu hanya dirubah sedikit bahwa pengaturan pekerjaan-pekerjaan yang boleh alih daya itu di peraturan pemerintah. Pertanyaannya, berapa jenisnya? Kalau di Undang-Undang Nomor 13 jelas yang boleh menggunakan outsourcing hanya 5 jenis. Catering, security, driver, cleaning service dan jasa penunjang perminyakan. Nah, di dalam Perpu bebas lagi. Cuma akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintah nanti yang nentuin mana outsourcing, mana enggak. Ya makin nggak jelas aja. Ya. Ini makin nggak jelas tentang pasal outsourcing karena masih membebaskan semua jenis pekerjaan boleh di outsourcing, walaupun di sini dibilang akan diatur di peraturan pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah. Nggak jelas. Ukurannya apa? Seenak-enaknya dong. Nanti kalau saya mau pakai outsourcing datang ke pemerintah, kata pemerintah boleh. Terus ada yang lain datang lagi orang lain kata pemerintah tidak boleh. Loh, nggak boleh dong. Hukum dimain-mainin begitu. Itu nggak setuju outsourcing. Kemudian jadi yang kita setuju kembali ke Undang-Undang Nomor 13. Outsourcing harus kembali ke Undang-Undang Nomor 13. Tidak boleh kecuali 5 jenis pekerjaan. Catering, cleaning service, driver, security, dan jasa penunjang perminyakan. Kembali ke Undang-Undang Nomor 13. Hal lain juga yang menjadi sorotan adalah ini yang pertama upah minimum, yang kedua outsourcing, yang ketiga adalah sangon. Dalam Perpu tentang pesangon nggak ada yang dirubah. Kami menolak. Sangon harus kembali pada aturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dalam Perpu nggak ada. Sama dengan Undang Cipta Kerja. Padahal ini pesangon serius. Kok malah nggak dirubah? Justru ini yang kami soroti, upah yang disoroti kan upah minimum, outsourcing, jadi upah minimum naiknya inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan harus ada upah sektoral. Outsourcing kembali ke Undang-Undang 13 tahun 2003, hanya 5 jenis pekerjaan yang boleh. Dan pesangon kembali ke Undang-Undang Nomor 13 2003. Di Perpu nggak dirubah sama sekali. Padahal ini inti nomor 3. Nah, nomor 4. Nomor 4 yang kami sorot adalah pasal pesangon karena banyak ya. Nomor 4 adalah tentang PKWT. PKWT itu tidak dibatasi periode kontraknya di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Perpu tidak dirubah, sama. Ya kami tolak PKWT. PKWT kami tolak. Ya, PKWT kami tolak. Ya. Nah, PKWT itu harus ada periodenya. Kalau nggak orang dikontrak seminggu, besok dipecat, sebulan, besok dipecat. Bisa 100 kali dia dikontrak. Walaupun di PP nomor 34 diatur batasnya 5 tahun. Tapi periodenya enggak. Karena itu PKWT atau karyawan kontrak kami minta
dibuat periodenya. Nah, ya, itu isu yang kelima, yaitu terkait dengan PHK. Ini juga di Perpu tidak dibahas. Sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kami menolak. Harus kembali ke Undang-Undang nomor 13. Itulah yang kita nggak setuju dengan Menko Perekonomian, easy hiring, easy firing, gampang rekrut, gampang PHK. Emang ini negara liberal, negara Pancasila. Orang yang bekerja puluhan tahun harus dilindungi. Nggak seenaknya dipecat sana, pecat sini. Kontrak tanpa periode yang jelas, outsourcing merajalela. Perpu tidak menjawab keinginan buruh. Yang keenam adalah tenaga kerja asing. Sama persis dengan Perpu, sama Undang-Undang Cipta Kerja. Kami menolak. Tenaga kerja asing itu harus minta izin. Kalau belum izin keluar, kita intaknya nggak boleh dia kerja. Yang unskilled workers ya, kalau skilled workers silakan. Unskilled itu buruh kasar. Bahaya benar ini.